pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin untuk menyanyikan sebuah pujian untuk untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk memberkati saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menolong kita sekalian untuk mengerti. Dekatlah terus kepada Yesus supaya ketika ada krisis menimpa engkau, engkau tidak mengikuti jalan pintas. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih lanjut. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Tolong kami semua supaya kami terus dekat dengan Yesus, supaya ketika terjadi hal-hal tertentu menimpa kami, kami tetap kuat dan tegar menghadapinya dan tidak pernah mengikuti jalan pintas. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Injil Markus pasal yang kelima ayat 35 dan 36. Markus 5 ayat 35 dan 36. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, "Jangan takut, percaya saja." Amin. Sudah pemirsa, perhatikan baik-baik kalimat ini. Yesus masih berbicara kepada siapa? Kepada perempuan yang sakit pendarahan, yang sudah 12 tahun tidak sembuh-sembuh. Tapi ketika dia memegang ujung jumbai jubah Yesus, maka dia segera sembuh. Jadi Yesus masih berbicara kepada orang yang baru mengalami mujizat. Datang intervensi dari keluarga Yairus. Mungkin adiknya Yairus, adik kandungnya, menyampaikan sebuah kebenaran, sebuah fakta bahwa anaknya sudah mati. Lihat kepada saya, lihat muka saya ke sini. Bila engkau sedang mengalami kesulitan besar, pergumulan, persimpangan jalan, tolong ingat di situ bahwa engkau harus menempel kepada Yesus. Dengar apa yang Yesus katakan, lebih kuat, lebih keras daripada segala kata-kata kutuk yang diucapkan orang. Walaupun kata-kata itu memang fakta. Ingat, engkau hidup oleh iman, bukan hidup oleh fakta. Lihatlah kepada
Abraham. Masih saudara ingat itu Roma 4 ayat 18 katakan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham percaya kepada Tuhan. Itu artinya apa? Fakta, Sarah memang tidak bisa punya anak lagi. Dia sudah mati haid. Nah, bagaimana kalau begitu? Ingat ayat 17, Roma 4 ayat 17 mengatakan Tuhan berkuasa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Tetapi ia tidak bisa bekerja kecuali engkau punya iman yang menjadi saluran mujizat daripada Tuhan. Apa katanya? Ayat yang ke 36 tadi, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Dalam bahasa saya ialah firman Tuhan di sini menutup kedua telinga Yairus sehingga dia hanya bisa dengar kata-kata iman dari Tuhan Yesus dan tidak bisa lagi dengar kata-kata anggota keluarganya. Saudara-saudara sekalian, bahkan 9 muridnya yang kemudian mengatakan, iya ya, tidak boleh ikut melihat mujizat Tuhan. Hati-hati bila engkau mendengarkan khotbah hamba Tuhan yang membuat engkau menjadi kurang percaya, engkau mendengarkan kata-kata orang lain, kata-kata musuh, orang tidak seiman dengan kita, yang kemudian mengatakan kepada saudara bahwa begini, yang membuat melemahkan iman saudara. Saudara mengatakan iya saja dalam hati, engkau tidak layak menerima mujizat ke masa depan. Saudara perhatikan ayat yang ke-37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali siapa? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. 3 orang saja boleh. Karena 3 orang ini mengatakan iya kepada firman Allah dan mengatakan tidak kepada ucapan dari keluarga Yairus. So, masih dengar saya? Ini prinsip hidup yang jangan pernah dilupakan seumur hidup saudara sekalian. Bila saudara masih berpaut kepada Tuhan, apapun masalahnya tidak bisa menenggelamkan engkau. Ingat itu. Berpautlah kepada Tuhan, berimanlah kepadanya, karena Yesus ini bilang, jangan takut, percaya saja. Percaya artinya beriman saja. Nanti bagaimana itu urusan Tuhan. Itu sebabnya saya seringkali sedih mendengar keluarga yang mengatakan, Pak Pendeta atau senior pastor, doakanlah itu nenek kami yang sedang sakit itu, dia sudah tua, buat dia bisa pulang dengan damai sejahtera. Saya katakan tidak. Saya akan berdoa supaya dia sembuh. Saya katakan dalam nama Yesus, angkat nenek yang sudah koma ini sekarang. Dalam nama Yesus, angkat dia sekarang. Saya dengar bunyi handphone jatuh. Nah, seminggu kemudian baru dibilang, maaf Pak Pendeta ya, waktu itu handphonenya jatuh karena kami kaget lihat nenek yang sudah umur 90 tahun lebih itu bangun dan sembuh. Setelah pulang kampung baru mereka bisa telepon saya. So, masih dengar saya? Itu namanya saya mengabaikan apa? Umur orang, penyakit orang. Karena saya belum pernah ketemu. Tolong beritahu saya, kalau sudah pernah ketemu di mana Yesus mendoakan supaya orang mati. Tidak pernah, saudara sekalian. Bacalah keempat Injil. Tuhan Yesus tidak pernah berdoa supaya orang mati, tapi dia katakan, Lazarus, marilah keluar. Dan Lazarus yang sudah mati, sudah busuk itu 4 hari, sudah dikuburkan, itu keluar dari kuburan dengan keadaan sehat dan sembuh. Bangkit dari orang mati. Hari ini mari kita pegang kata-kata Yesus ini untuk segala masalah kehidupan saudara. Dekatlah kepada Yesus setiap hari. Jangan pernah menjauh daripadanya, supaya kalau ada krisis datang mendadak menimpa saudara sekalian, katakanlah kecelakaan lalu lintas, saudara aman di sana. Oleh karena apa? Ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa.
Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan sudah kami dengar. Kami berdoa supaya Tuhan memberi kepada kami hati yang terus percaya. Krisis apapun di sekitar kami, kami tetap beriman kepadamu, tetap dekat kepadamu, dan kami tahu bahwa hanya dekat Engkau hidup kami aman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.